Sejarah perkembangan Islam di Indonesia berawal dari masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Agama Islam kemudian berkembang dan menyebar ke seluruh Indonesia melalui beberapa jalur dan media seperti perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian, dan politik. Proses tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Para ahli sejarah menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Sementara sejarawan asing menyatakan pada abad ke-13 Masehi, meskipun masih terjadi perdebatan mengenai kepastian kapan masuknya Islam ke Indonesia, tetapi para ahli sejarah di Indonesia sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hal sebagai berikut. 1. Adanya jalur perdagangan yang menghubungkan Arab ke Indonesia dan ke Tiongkok. Seseorang arkeologi dunia bernama Peter Bellwood dan sejarawan bernama Gr. 2. Ditemukannya perkampungan Arab Muslim di Barus. Perkampungan ini telah ada sejak tahun 625 Masehi atau 9 tahun setelah Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. 3. Ditemukan makam kuno bercorak Islam. Pada batu nisan tersebut tertulis Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Metode penyebaran Islam terdiri atas 1. Perdagangan. Bukti yang ditemukan oleh para ahli menunjukkan adanya jalur perdagangan Arab Indonesia Tiongkok 5 abad sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. 2. Pernikahan. Para pedagang Arab Muslim menikah dengan perempuan pribumi yang sebelumnya telah diislamkan terlebih dahulu. Termaksud keluarganya, mereka kemudian membentuk sebuah komunitas Muslim di lingkungan mereka sendiri. Ada juga perempuan Muslim yang menikah dengan kaum bangsawan pribumi. Metode yang sama, sang bangsawan harus diislamkan terlebih dahulu. 3. Pendidikan. Berbagai lembaga pendidikan seperti pesantren didirikan oleh para ulama di Jawa sebagai upaya untuk mengajarkan serta mengembangkan agama Islam tidak hanya di Jawa, tetapi di seluruh Indonesia. 4. Tasawuf. Agama Islam berkembang dengan sangat cepat karena sangat akomodatif dengan budaya lokal, sehingga masyarakat Indonesia dengan mudah menerima ajaran agama Islam. Para sufi mengajarkan agama Islam melalui tasawuf, diantaranya Hamzah Fansuri di Aceh, Sunan Panggung, dan Syekh Lemah Abang di Jawa. 5. Kesenian. Di Jawa, agama Islam disebarluaskan melalui kesenian wayang. Salah satu tokoh yang menyebarkan Islam melalui kesenian wayang adalah Sunan Kalijaga. Kisah yang ditampilkan biasanya diambil dari kisah Ramayana atau Mahabharata, namun dengan muatan berisi ajaran Islam dengan tokoh nama-nama pejuang Islam. 6. Politik. Sebagaimana diketahui bahwa pada zaman dahulu Indonesia masih terdiri atas kerajaan-kerajaan. Beberapa kerajaan Islam berhasil menaklukkan kerajaan Hindu maupun Buddha. Masyarakat pun dengan mudah masuk Islam karena sang raja telah memeluk agama Islam. Yang kedua, gerakan pembaruan Islam. Gerakan pembaruan Islam adalah gerakan yang bertujuan memperbarui pemikiran umat Islam yang menyimpang dari ajaran Islam untuk kembali pada pemahaman agama yang sesuai dengan Rasulullah SAW dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Umat Islam mengalami keterpurukan selama kurang lebih 7 abad, yakni sejak runtuhnya dinasti Abbasiyah pada abad ke-13 hingga datangnya kolonialisasi Barat ke negara-negara Muslim pada abad 20 Masehi. Beberapa faktor yang mengharuskan Islam bangkit dari keterpurukannya diantara lain: 1. Faktor eksternal, yaitu datangnya kolonialisme dunia barat seperti Portugis, Belanda, Spanyol, Amerika ke negeri Muslim untuk memonopoli, eksploitasi kekayaan alam, dan menaklukkan wilayah sebagaimana semboyan gospel, gold, and glory. 2. Faktor internal, yakni munculnya paham taklid pada pendapat ulama, praktik tarekat yang banyak mengutuskan wali, berkembangnya paham Islam sinkretis, khurafat, tahayul, dan praktik bid'ah, dan meninggalkan kajian-kajian yang mengandung unsur filsafat. Istilah lain gerakan pembaruan adalah al-tajdid atau al-islah, yaitu pembaruan untuk merekonstruksi pemahaman terhadap aspek dalam ajaran Islam, seperti tasawuf, kalam, dan syariah. Adapun tokohnya seperti Abdul Wahab, Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, dan Rashid Ridho.
Pembaruan atau kebangkitan Islam memfokuskan perhatiannya pada persoalan agama internal umat Islam. Ia tumbuh dalam lingkungan di mana praktik-praktik keagamaan tradisional berpengaruh pada lingkungan umat, seperti taklid pada pendapat ulama, berkembangnya paham Islam sinkretis, khurafat, tahayul, praktik bid'ah, serta praktik tarekat yang banyak mengutuskan wali dan mengeramatkan benda-benda atau tempat tertentu. Kebangkitan Islam di Asia Tenggara terbagi menjadi 3 model utama. Pertama, modernisme yang kemudian berkembang menjadi neomodernisme. Tokoh-tokohnya antara lain Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Rida. Corak ini muncul dari pertemuan antara Islam dan peradaban Barat, menekankan pemanfaatan akal, filsafat, serta pentingnya ijtihad. Modernisme mendorong umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Hadis dengan pendekatan kontekstual, serta menggali ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, revivalisme yang kemudian berubah menjadi neo-revivalisme. Tokoh-tokohnya meliputi Muhammad bin Abdul Wahab dan 3 haji dari Minangkabau, yaitu Haji Sumanik, Haji Piobang, dan Haji Tuanku Nan Renceh. Generasi penerusnya mencakup Ikhwanul Muslimin dan gerakan Salafi. Corak ini menolak taklid, menekankan ijtihad dalam fikih, serta menolak pemikiran Barat dan teologi yang dikembangkan Ibnu Sina. Mereka juga mengedepankan pemurnian Islam dengan kembali pada ajaran Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, serta hanya mengapresiasi tasawuf sunni, tetapi menolak tasawuf falsafi. Yang ketiga, tradisionalisme yang kemudian berkembang menjadi neo-tradisionalisme, dengan tokoh seperti Syahid Muhammad dan Naqib Al-Attas. Corak ini muncul sebagai respons terhadap materialisme modern, menekankan pengalaman transendental dalam praktik keagamaan seperti tasawuf dan tarekat. Tradisionalisme juga menoleransi adat istiadat lokal selama masih sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tetap mengutamakan ijtihad dalam menghadapi perkembangan zaman. Pembaruan Islam di Indonesia terjadi melalui 2 jalur utama, yakni masuknya gagasan dari masyarakat Arab yang berdagang atau menetap, serta melalui jemaah haji yang kembali ke tanah air dengan membawa ide-ide baru. Salah satu pelopor gerakan ini adalah Syekh Ahmad Surkati melalui organisasi Jamiatul Khair dan Al-Irsyad. Kaum muslimin Minangkabau berperan besar dalam gerakan pembaruan ini setelah mendapatkan inspirasi dari pengalaman berhaji. Mereka tertarik dengan ajaran Wahabi dan mulai membahas serta menyebarkannya. Memulai gerakan Paderi untuk menegakkan ajaran Islam murni, namun mendapatkan perlawanan dari kaum adat hingga terjadi Perang Paderi. Setelah perang, gagasan yang pembaruan dilanjutkan oleh Syekh Ahmad Khotif yang mengajarkan pemikiran kritis kepada murid-muridnya seperti Khairuddin Ahmad Dahlan dan Haji Abdul Karim Amrullah. Mereka mendirikan sekolah dan menerbitkan majalah untuk menyebarkan pembaruan. Gerakan ini kemudian meluas ke Jawa, melahirkan organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Pada abad ke-20, pembaruan Islam di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran Timur Tengah, terutama Muhammad Abdul Wahab. Umat Islam mulai menyadari perlunya perubahan dengan kembali pada Al-Quran dan Hadis, serta menjauhi bidat, khurafat, dan tahayul. Hal ini mendorong lahirnya gerakan Islam seperti Sumatera Tawalib, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Persis yang mengutamakan pendidikan modern. Beberapa gerakan berkembang menjadi sosial politik seperti Syarikat Islam, PSII, dan PERMI. Gerakan ini terbagi dalam 2 aliran terutama, yakni Puritanis yang berfokus pada pemurnian ajaran Islam dan reformis modernis yang lebih terbuka terhadap perubahan sosial serta budaya Barat selama tidak bertentangan dengan Islam. Kaum reformis modernis meyakini bahwa Islam harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, tidak hanya ritual,
tetapi juga sosial dan politik, serta pendidikan. Sikap mereka lebih rasional, toleran, dan terbuka terhadap gagasan baru, selama tetap sesuai dengan prinsip Islam.